A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram dumateng Romo Yai Umar Fathullah kanton sah dimuliakan yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada yang kami muliakan Romo Yai Ubaidillah Akhror, walaupun saat ini tidak ada di atas panggung, tapi insyaallah kita tetap mendoakan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada ahli bait Bani Mahmud yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kepada teman-teman senasib seperjuangan, khususnya alumni yang dulu masih waktu gelap gulita, masih listrik masih agak belum kayak sekarang. Dan saat itu dakwah belum ada di pesantren. Waktu awal-awal kita di Al-Fatah, awal-awal kita. Tapi akhir kita di Al-Fatah, insyaallah kita sudah juga mengenal dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini bingung, saya ini mau bilang apa ya. Masya Allah. Karena apa? Karena di sini banyak para ulama, banyak muhaddisin, banyak ahli fuqaha, Masya Allah. Jadi dari kami alumni yang dahulu mengajak khususnya kepada santri semuanya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama kita mengajak, malah kita tambah kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita oleh Allah ditakdirkan, dijadikan oleh Allah menjadi santri Al-Fatah. Ini suatu keberuntungan yang luar biasa yang kita rasakan setelah kita sebagai pulang di daerah kita masing-masing. Insyaallah dengan mujahadah kita di Al-Fatah, digembleng kita di Al-Fatah, bagaikan kita kita sebagai masuk Al-Fatah dulu laksana besi ungkul. Kita masuk ke Al-Fatah masih besi ungkul. Mungkin kegunaannya sedikit sekali, besi ungkul. Tapi setelah di Al-Fatah digembleng, begini begitu, kita siap dan sabar, kita membetahkan diri dengan istiqomah. Akhirnya kita setelah selesai di Al-Fatah, walaupun di sini mungkin ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang sekarang sampai takhasus, kalau kita siap digembleng di Al-Fatah, nanti setelah kita pulang di kampung halaman kita masing-masing, kita merasakan hikmahnya kita mondok di Al-Fatah. Oleh karena itu, malah kita sama-sama selalu berusaha, tambah kita syukur kita kepada Allah, yang mana kita dijadikan oleh Allah sebagai santri Al-Fatah Tamboro. Dan untuk berikutnya, kita selalu sambungkan diri kita. Bagaimana kita sambungkan diri kita dengan Al-Fatah, dengan keluarga dalam, keluarga Romo Yai, keluarga Al-Fatah semuanya. Kita sambungkan diri kita. Kenapa? Karena di sini nih termasuk dieselnya. Kalau kita menjadi PLN di sini pusatnya untuk di daerah kita ini. Kalau kita sebagai lampu neon atau lampu listrik yang di luar sana, kita tidak sambung dengan Al-Fatah, mungkin walaupun 100 watt nggak nyala. Kalau nggak nyala ya apa gunanya
lampu yang begitu 100 watt tapi tidak menyala. Akan tapi walaupun kita mungkin 10 watt tapi kita ada sambung dengan Al-Fatah, insya Allah lampu kita akan menjadi lampu yang bisa menerangi minimal kepada diri kita, keluarga kita, jamaah kita, dan masyarakat kita sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya saya sedikit akan karguzari. Jadi dulu kita mondok di Al-Fatah sekitar tahun 85 kurang lebih. Saat itu sekitar 82 sampai sebetulnya ya lama di sini. Saya sama Ustadz Salbani, Ustadz Salman, Ustadz Ismani, dan Ustadz Tanyala ini lama sudah di sini. Akan tapi dulu memang kekurangan mungkin Ustadz yang kurang. Karena kalau sudah besar pulang, akhirnya generasi ini istilahnya generasi ini kurang pembimbing, kurang gitu. Santrinya banyak, ustadznya ya seperti kata Pak Mudir tadi malam, sebetulnya belum mampu tapi dipaksa untuk menyampaikan. Akan tapi dengan hikmahnya itu ya akhirnya insya Allah santri yang dulu mungkin walaupun secara ilmiahnya kalah dengan santri sekarang, tapi insya Allah bobotnya mungkin agak imbang juga. Karena mungkin itu tadi banyak mujahadahnya. Itu banyak mujahadah, betul. Jadi dulu awal-awal dakwah di setelah Pondok Pesantren Al-Fatah menjalankan tabligh, akhirnya keberkahan pesantren lebih kelihatan. Jadi memang rumah yang wujud amalan usaha agama, usaha Nabi, kalau kita orang dakwah kan sedikit tahu. Kalau usaha Nabi wujud di rumah kita, di masjid kita, di pesantren kita, insya Allah keberkahan akan luar biasa. Alhamdulillah Al-Fatah telah menjalankan usaha tersebut. Dulu sebelum ada menggerakkan jamaah tabligh, santri Al-Fatah ini mungkin sekitaran 750-an itu putra putri. Maksimal 1.000 untuk tahun-tahun 90-an. Jadi dari sekitar, yang kebanyakan dari sekitar Magetan, kalau ke barat Indramayu, Demak, Pekalongan, mana ini? Jepara, Sumatera ada, ya sedikit-sedikit. Alhamdulillah dengan adanya Al-Fatah menghidupkan dakwah, walaupun awalnya itu Masya Allah mujahadah. Jadi Al-Mukarram Romo Yai Uzairon dulu menggerakkan dakwah awal-awalnya ini Masya Allah mujahadah. Dibilang ini amalan ini pondok Fatah sekarang begini-begini. Tapi semuanya tidak digubris. Yai Uzairon bersama didukung Yai Mahmud jalan terus walaupun tertatih-tatih saat itu. Jadi dulu markas Al-Fatah di Manerejo, saya dulu ikut keluar di sana itu baru satu baris, masjid itu baru satu baris, bergerak satu rombongan 10 orang bergerak terus setiap Jumat. Akhirnya berkembang di sana sudah tidak muat, membuat markas di Trangkil Darussalam ini. Jadi itulah awal daripada pergerakan dakwah di Al-Fatah, dan akhirnya dengan istiqomah menjalankan dakwah dan juga usaha Nabi, taklim wa ta'alum hidup, khidmat hidup, zikir ibadah khidmat hidup, dakwah hidup. Alhamdulillah sekarang Al-Fatah sudah menyebar di mana-mana, bahkan bukan dikenal, cabangnya pun sudah berada di mana-mana. Insya Allah keberkahan Allah berikan kepada Al-Fatah, mudah-mudahan keberkahan semakin istiqomah dan kita mudah-mudahan semakin istiqomah, dan mudah-mudahan Al-Fatah dijadikan asbab hidayah seluruh alam ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal mahkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.